Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Ya, update tentunya di mana Patrick Kluivert sudah resmi diperkenalkan atau diumumkan oleh PSSI. Ini lebih awal dari sebelumnya, yang mana tadinya PSSI akan memperkenalkannya pada 12 Januari. Tapi ya bagaimana lagi? Ini sudah bukan rahasia umum lagi. Sejak ahli transfer Eropa Fabrizio Romano membuat statement atau bersabda istilahnya, ya itu sudah pasti terjadi. Dan memang Patrick Kluivert di kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Kita tahu kontroversinya seperti apa, kita tahu bagaimana respon masyarakat terhadap Patrick Kluivert. Tapi yang harus kita lakukan sekarang yaitu menunggu, ya, melihat bukti bagaimana Patrick Kluivert yang akan dibantu oleh 2 asisten pelatih, Alex Pastor dan Denny Lanzat, beraksi di timnas Indonesia. Apakah dia bisa mencapai target? Walaupun ya kesimpulannya dari banyaknya penjelasan PSSI yang mencoba defensif dengan seluruh tudingan dari masyarakat, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata PSSI tidak menargetkan lolos Piala Dunia 2026. Ya itu setidaknya kata Exco PSSI, ya, walaupun itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI. Jadi apa yang benar jadi meragukan. Kita juga punya kesimpulan dari apa yang diungkapkan oleh PSSI di banyak acara, utama dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Terlihat bahwa memang sudah tidak ada kecocokan antara PSSI dengan Sinteyong. Dan digambarkan juga bahwa pemain tidak sreg dengan Sintayong. Ada pemain yang tidak sreg dengan Sintayong. Terungkap bahwa konon ada pemain yang tidak mau datang ke Indonesia gara-gara ya tidak sreg dengan Sinteyong. Itu yang saya dengar dari penjelasan di TV, ya, di debat terbuka di TV One. Jadi kesimpulannya memang PSSI lebih mementingkan pemain diaspora ketimbang pelatih. Jadi mereka ingin menyelamatkan pemain diaspora yang sudah dipanggil ke timnas Indonesia. Ya, kita harus berpikir positif juga bahwa tidak mungkinlah PSSI berniat buruk dengan semua ini. Dan yang wajib kita lakukan seperti yang saya sebut di awal, itu menunggu bagaimana pembuktian dari trio Belanda ini. Patrick Kluivert, Alex Pastor, dan Denny Lanzat. Apakah mereka benar-benar bisa membuktikan kepada fans timnas Indonesia bahwa mereka memang berkualitas. Soalnya fans timnas Indonesia sudah kadung berharap. Saat ini PSSI tidak bisa lagi mengelak. Wah, ini kan pelatih baru. Tidak bisa seperti itu. Karena fans timnas Indonesia sudah berharap. Ini sudah di tengah jalan. Kita punya peluang. Kita bukan posisi buncit. Poin kita 6. Cuma 1 poin berbeda dari Australia. Jadi jangan sampai gagal. Dan yang harus dicapai oleh trio Belanda ini yaitu 7 poin dari 4 laga. Inilah yang dicanangkan oleh Sinteyong untuk 4 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Debut Kluivert akan diperlihatkan saat melawan Australia pada 20 Maret nanti. 7 poin. 2 laga kandang harus dimenangkan melawan Bahrain dan Cina, dan juga imbang lawan Australia. Kalau bisa lebih baik ya tentu hebat. Tapi kalau sampai meleset,
imbang atau kalah saja di kandang, menurut saya reaksi fans timnas akan buruk sekali. Jadi saya yakin memang Patrick Kluivert juga sudah melihat reaksi buruk ini. Bahkan media di Belanda juga terkejut mengapa vibes atau suasana dari pemberitaan Patrick Kluivert ini begitu negatif di Indonesia. Apalagi backgroundnya, beritanya, kabarnya dia pernah terlibat utang dengan mafia judi online. Ini memperburuk citra dari Patrick Kluivert. Jadi ya positifnya kita lihat saja bagaimana Patrick Kluivert membuktikan dirinya di balik rekam jejaknya yang kurang bagus selama ini. Tapi dia memang punya prospek. Dia masih muda, 48 tahun. Ya, boleh disebut masih belajar. Tapi dia juga seorang legenda Belanda. Seorang striker jempolan. Itu nilai plus. Dia pernah belajar dari Louis van Gaal, sesepuh Belanda, sesepuh timnas Belanda. Ya, di balik keraguan kita, di balik pesimistis kita ya sebagai fans melihat pelatih baru hadir, ya ada juga titik terang sebenarnya dari kehadiran trio Belanda ini. Media Belanda Football Premier juga menyoroti ini. Dan mereka bilang sebenarnya trio ini bagus, tapi harusnya terbalik gimana? Harusnya Alex Pastoor lah yang dipilih oleh PSSI sebagai pelatih kepala. Mengapa? Karena dia punya track record 20 tahun melatih. Jadi lebih senior, lebih banyak pengalamannya dibandingkan Patrick Kluivert. Mereka juga heran mengapa Alex Pastoor tidak dipilih, tapi malah jadi asisten. Terbalik gitu. Tapi ada penjelasan juga, mereka juga paham. Alex Pastoor ini bukan figur populer. Dia bukan mantan pemain Belanda. Karirnya juga biasa-biasa saja ya. Tapi Patrick Kluivert dia seorang bintang. Dia pernah di Barcelona, Ajax, AC Milan. Ya praktis dengan kehebatannya saat masa pemain, dia punya nama. Jadi dalam hal ini ya untuk poster lah istilahnya atau untuk promosi ya bagus Patrick Kluivert, walaupun segelintir fans timnas Indonesia, bukan segelintir, mungkin mayoritas ya kalau dilihat dari respon buruk di media sosial ya semuanya banyak juga yang tidak menerima. Tapi ya tidak bisa dirubah lagi. Kondisi ini tidak bisa dirubah lagi. Dia sudah resmi, PSSI sudah memilihnya, dan fans timnas Indonesia hanya bisa memberi dukungan. Nah, kembali ke Alex Pastoor, ini punya rekam jejak yang panjang. Nah, maka itu bisa saja nanti yang memberi masukan itu Alex Pastoor ya. Dia pernah membawa Almere City promosi ke Eredivisie dari Divisi 2 Belanda. Dia juga Sparta Rotterdam. Dengan Sparta Rotterdam dia bisa berhasil membawa klub ini juara walaupun di Divisi 2 ya. Ya itu paling tidak ada prestasi juaranya. Jadi dugaan saya titik terang dari kehadiran Patrick Kluivert ini yaitu Alex Pastoor. Sedangkan Danny Lanzat memang sejauh ini memang baru jadi asisten. Jadi posisinya sebagai asisten cukup pas. Dan dia juga seorang back legendaris Belanda. 38 cap. Dia pernah main 38 kali untuk timnas Belanda. Jadi itu titik terang, salah satunya. Titik terang kedua yaitu pemain kita sudah bagus. Nah itu juga pemain-pemain kita sudah bagus, seperti saat lawan Arab Saudi. Belum lagi ada tambahan pemain baru, kabarnya 2 pemain. Walaupun yang sedang diproses itu oleh Romeni saja, tapi
Ada juga gelandang bertahan Jairo Riedewald yang saat ini main di Belgia ya, dengan Royal Antwerp. Nah, komposisi pemain kita sudah sangat bagus. Itu juga jadi titik terang. Nah, kembali ke teori, lebih penting pemain atau pelatih? Kalau dalam pikiran PSSI yang paling penting adalah pemain. Tapi dalam sejarah sepak bola dunia, dimanapun, Barcelona misalkan, era Lionel Messi, Guardiola tetap dipuji karena dia olah otaknya. Begitu juga di Manchester City, Guardiola lah otaknya. Real Madrid meraih 15 kali juara Liga Champions. 3 diantaranya oleh Carlo Ancelotti. Pemainnya populer, tapi Carlo Ancelotti juga dipuji. Dialah otaknya dari balik kesuksesan Real Madrid. Jadi sebenarnya harusnya sama. Tidak ada yang pelatih lebih penting atau pemain lebih penting. Nah, maka itu, karena mungkin kita agak was-was dengan Patrick Kluivert, tapi kita bisa percaya dengan pemain-pemain yang ada sekarang, ditambah kekuatan baru, ini akan lebih cemerlang lagi. Belum lagi nama-nama lain, Daniel Klein, Emiliano Jonathans, gelandang serang FC Utrecht, yang sudah cetak 10 gol. Lalu banyak lagi pemain-pemain, calon-calon pemain baru yang entahlah karena kapan diprosesnya, mungkin Juni, karena tinggal 4 pertandingan lagi nih. Itu titik terang yang kita harapkan. Nah, bagaimana nantinya? Ya itu nanti kita juga penasaran bagaimana Patrick Kluivert bersama 2 asisten pelatihnya dan juga kabarnya ada 2 asisten dari Indonesia merancang strategi formasinya seperti apa. Kalau Belanda biasanya 4-3-3, 3-4-3 bisa. Tapi kalau dilihat dari formasi yang disukai, Kluivert ini lebih suka 4-2-3-1. Nah, ini juga menarik lah. Dan yang penting kita ada pemainnya. Dengan formasi apapun kita punya pemainnya. Total football. Ya, kalau dulu Sintayong khas Asia, Korea. Sekarang total football Belanda. Tiki taka. Dan juga ya permainan-permainan taktis yang menyerang, total menyerang gitu. Kita akan menyaksikan seperti apa. Dan bagaimana peluang pemain-pemain baru yang dipanggil nanti. Yang mencuat ya salah satunya Elkan Bagot yang mungkin dapat kesempatan lagi ya. Kita juga puji dia. Kita butuh dia. Posturnya bagus, tinggi. Cuma masalah fisik aja, sering cedera. Dan dia bisa dipanggil lagi. Sedangkan untuk pemain Indonesia lainnya ada peluang ya. Apalagi mungkin kalau Luis Panggal tiba ya mungkin bisa terjadi. Tapi saat ini justru pemain-pemain luar lah ya, pemain diaspora lah yang mungkin dibidik ya. Apalagi dengan adanya Patrick Kluivert, punya nama, punya karisma lah buat pemain-pemain Belanda yang masih aktif sekarang. Dan prospeknya seperti apa ya, kita tunggu. Kita menanti bukti dari Patrick Kluivert. Demikian teman-teman ulasan saya. Semoga menjadi info yang berguna untuk semua. Dan pastinya salam olahraga.